Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ini. Kita masih membahas tentang perancangan filter untuk gelombang mikro. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai dasar-dasar dalam perancangan filter, yaitu kita sudah mempelajari bahwa filter itu ada beberapa jenis, ada itu disebut dengan low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Kalau saya buka lagi apa yang sudah saya ajarkan pada minggu yang lalu, itu bahwa filter itu pada 3 jenis, ada LPF, ada HPF, dan PPF, dan sebagainya. Kita sudah pelajari, saya review saja sedikit, bahwa dalam perancangan filter itu ada mendapati 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan Butterworth. Ya, Butterworth itu seperti ini, rata pada daerah filternya. Dan juga ada pendekatan Chebyshev. Nah, hasil akhir yang kita rancang nanti baik itu pada pendekatan Butterworth maupun Chebyshev itu adalah rangkaian filter seperti ini. Di mana rangkaian ini adalah rangkaian filter orde ke N. Di mana dia kalau dia punya N-nya itu sama dengan 5 maka dia akan punya G0, G1, G2, G3, G4, G5, G0, G1, G2, G3, G4, G5 dan Gn tambah 1 yaitu G6 ya. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mentransformasikan atau mengubah nilai G1, nilai G ini, G0, G1, G2, G3 sampai Gn itu menjadi nilai yang sebenarnya daripada induktansi dan kapasitansi. Karena ini kita lihat bahwa G1, G2 dan Gg yang lainnya adalah sebenarnya induktansi dan kapasitansi atau induktor dan kapasitor. Lihat di sini G1 itu ada induktor, G2 itu adalah kapasitor, G3 itu adalah induktor, dan terus ini semuanya rangkaian ini adalah daripada induktor dan kapasitor. Maka kita perlu mencari berapakah nilai kapasitor yang kita taruh sebagai G2, berapakah nilai berapakah nilai induktor yang kita mau cari atau kita taruh sebagai G1, berapakah nilai induktansi dari G3 dan sebagainya, sehingga kita mencapai perancangan yang rangkaian yang tidak hanya terbatas sampai nilai G1 atau GG ini saja, akan tapi kita bagaimana mentransformasikan nilai G ini menjadi nilai induktansi dan kapasitansi yang sebenarnya daripada induktor dan kapasitor. Nah, pada pelajaran kali ini, pada minggu ini kita akan membahas mengenai hal seperti itu. Maka yang pertama yang kita bahas adalah, kita akan membahas transformasi untuk low pass filter ya. Transformasi untuk low pass filter atau yang kita sering sebut dengan LPF ya, LPF. Sebagaimana kita tahu bahwa LPF itu dia akan memiliki respon frekuensi. Ketika kita bahas pada minggu yang lalu itu kita masih menggunakan frekuensi yang ternormalisasi atau yang kita lambangkan dengan gamma cut off. Di sini min gamma cut off. Ini adalah S21-nya seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, ini adalah karakteristik daripada low pass filter. Jangan kalian perhatikan bagian negatif ini hanya adalah karena frekuensi itu tidak ada yang negatif, karena ini hanyalah hasil bayangan daripada bahagian yang positif ini, karena kita menggunakan transformasi filter pada bilangan dari min tak hingga ke tak hingga, sehingga kita akan menghasilkan filter ada bayangan negatifnya. Tapi pada keadaan sebenarnya filter itu tidak ada nilai negatifnya. Maka kita kita hilangkan atau kita abaikan saja frekuensi yang di belakang ini atau frekuensi negatif ini, karena frekuensi negatif itu tidak ada. Maka kita bisa lihat di sini adalah low pass filter, dia melewatkan frekuensi rendah
dan dia memfilter atau menolak untuk frekuensi tinggi, di mana frekuensi batasnya, di mana filter ini akan meloloskan frekuensi sinyal adalah ini gamma C. Nah, kita perlu mengubah gamma C ini menjadi frekuensi yang sebenarnya, maka kita perlu mengubahnya menjadi seperti ini. Ya. Di sini adalah jadi omega C menjadi min omega C. Ya, ini adalah S21-nya dan ini omega ya. Omega ini adalah frekuensi sudut ya. Maka kita akan, kalau kita mentransformasikan dari ini ke sini, kita akan mendapatkan gambar rangkaian ya, akan didapatkan gambar rangkaiannya. Nah, kalau misalnya asalnya tadi masih dalam posisi G, di sini adalah, kalau saya gambarkan lagi pelajaran minggu lalu, bahwa sini ada resistor, inilah G0, di sini G1, di sini ada kapasitor ya kan. Di sini ada induktor satu lagi, ini G3, ini G2 dan seterusnya sampai nanti di sini adalah G ke N, dan di sini akan kita memiliki resistor yang merupakan nilai Gn tambah 1. Nah, seperti inilah rangkaiannya. Maka rangkaian ini yang sudah kita rancang menggunakan pendekatan Butterworth maupun Chebyshev pada minggu yang lalu, ini bisa kita transformasikan lagi jadi menjadi nilai-nilai di mana ini tetap G0, tapi yang G1 ini kita transformasikan menjadi, karena ini induktor, sebenarnya kita transformasikan menjadi nilai induktansi L1, ini nilai, karena ini kapasitor, kita transformasikan ke kapasitor, nilai kapasitansi C2, di sini adalah L2 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti di sini kita dapatkan C ke N, dan di sini baru kita dapatkan nanti nilai Gn tambah 1 ya. Di mana nanti kita bisa mentransformasikan dari nilai G1 ini ke L1, G3 ke ini L3 dan selain sebagainya dengan menggunakan rumus. Jadi transformasi G ke L itu adalah sebagai berikut, di mana L ke I atau mau L1, L3, I ini menunjukkan nilai 1, 3 dan seterusnya. L ke I itu rumusnya adalah gamma C dibagi dengan omega C dikali dengan ini impedansi karakteristik dibagi dengan nilai G0 dikali dengan nilai G ke I, nilai ini. Dan untuk induktornya, nilai induktansi, untuk kapasitor, maka kita rumusnya yang kita gunakan adalah C ke I itu sama dengan itu C2, C4 dan seterusnya. C ke I itu rumusnya adalah gamma C atau frekuensi ternormalisasi cut off dibagi dengan omega C frekuensi sudut cut off dikalikan dengan G0 per Z0, ini dibalik saja ini ya, G0 per Z0 dikali dengan GI. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan nanti dalam mentransformasikan filter yang sudah kita rancang, baik itu Butterworth maupun Chebyshev, menjadi nilai-nilai rangkaian filter sesungguhnya, di mana nilainya sudah merupakan nilai induktor ataupun kapasitor gitu. Kita beri contoh soal, misalnya contoh soal ya. Contoh soal, rancanglah filter, misalnya rancanglah filter LPF dengan orde N sama dengan 3 dengan frekuensi cut off FC itu sama dengan 2 GHz dengan impedansi sumber Z0 itu sama dengan 50 ohm. Maka
yang pertama kita lakukan adalah kita disuruh merancang filter LPF dengan orde 3. Maka kita coba buat pakai Butterworth, pendekatan Butterworth. Ini sudah jawab ya, ini sudah dijawab. Pendekatan Butterworth. Pendekatan Butterworth kita bisa lihat ini tabelnya. Tabel pendekatan Butterworth untuk N sama dengan 3 atau orde filter itu sama dengan 3. Itu bisa kita lihat pada buku ya, atau pada tabel Butterworth yang bisa kalian dapatkan di internet juga bisa. Kalian cari saja di Google untuk tabel filter Butterworth gitu. Nah, kita lihat di sini kalau N-nya sama dengan 3 ya. Kalau orde-nya sama dengan 3, maka kita memiliki nilai G1 1, nilai G2 2, nilai G3 1 dan nilai G4 1. Jadi kita tuliskan lagi di sini bahwa kita akan memiliki nilai dengan melihat tabel kita dapatkan nilai G0 sama dengan 1, G1 sama dengan 1, G2 sama dengan 2, G3 sama dengan 1 dan G4 sama dengan 1 juga. Itu ya. Maka kemudian kita bisa merancang kalau filter dia punya N sama dengan 3, maka dia akan memiliki bentuk seperti ini. Ya ini dia G1, G2, G3. Ini dia bentuknya hasilnya. Sementara G0 ini kan resistor nih, impedansi sumber, dan G4 itu yang di sini gitu ya. Maka kita akan mendapatkan nilai di sini. Di sininya. Nah, inilah filter sebenarnya, yaitu yang kita dapatkan ini untuk orde 3. Di sini kita dapatkan G1, G2 dan G3, di mana nilai G1, G2, G3 ini nilainya. Maka kita transformasikan dia menjadi nilai bentuk filter seperti ini. Di mana di sini adalah sama ya bentuk gambarnya, tapi di sini sudah kita ganti menjadi L1, ini C2, ini L3 gitu. Nah, kita gunakan rumus Li dan Ci ini untuk mencari nilai L1, L3 dan C2. Kita cari L1. L1 rumusnya apa? Kita tulis saja lagi rumus ini. Gamma C per omega C dikali Z0 per G0 dikali GI. I-nya berapa sekarang? 1. Karena L1 kita pakai, maka I-nya G1. Sama dengan gamma C-nya, kita tahu bahwa gamma C-nya adalah frekuensi cut off-nya, yaitu frekuensi cut off-nya itu gamma C ini biasanya selalu 1. Nah, ini kalau kita lihat perancangan yang kemarin kita dapatkan gamma C ini selalu 1 per omega C itu frekuensi omega C adalah 2 VFC. 2 VFC itu frekuensi cut off. Frekuensi cut off-nya di sini diketahui 2 GHz, berarti 2 dikali 10 pangkat 9 ya. Z0 per G0, Z0-nya dapat 50 ohm dibagi dengan G0, G0-nya 1 dikali dengan G1 nilainya juga 1. Maka kalau kalian cari ini, nanti kalian akan mendapatkan nilai 3,98 dikali 10 pangkat min 9 atau sama dengan 3,98. Ini dalam Henry ya, jadi menjadi nano Henry karena 10 pangkat min 9 ini hilangkan jadi nano Henry. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cari L1-nya, lihat karena G1 sama dengan 1 dan G3 sama dengan 1 juga sama nilai G1 dan G3, maka kita akan mendapatkan L1 sama dengan L3. Nah, jadi karena G1 sama dengan G3, maka kalau kita cari L3 kita akan mendapatkan sama nilai dengan L1, maka tidak perlu kita cari. Maka L1 sama dengan L3 sama dengan 3,98 nano Henry. Nah, sekarang kita tinggal mencari C2. Sekarang C2 pakai rumus ini, yaitu gamma C per omega C dikali G0 per Z0, dikali G2 karena 2I-nya. Ini sama dengan 1 nilainya gamma C, ini VC-nya 2 sama dengan ini 2V kali 2 kali 10 pangkat 9, G0-nya itu 1 ya kan, G0-nya 1 per Z0-nya 50, nih sudah kita tulis Z0 50 dikali G2. G2 nilai berapa? G2 nilainya 2. Maka kita akan dapatkan ini 3,18 karena C2 ini akan mendapatkan
3 kali 10 pangkat min 9. Ini 3,18 picofarad ya, picofarad. Nanti hasilnya ini. Ya. Sehingga dengan ini kita sudah bisa merancang atau mentransformasi low pass filter dari rangkaian yang sudah kita cari ordenya sudah diketahui, dapat G1, G3, G2-nya, dan kita dapatkan nanti rangkaian filter yang sebenarnya dengan nilai induktor dan kapasitor yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan video berikutnya.